Tolong biasakan ya, kalau ada sesuatu yang belum jelas, jangan cepat disimpulkan, itu keliru. Ya, cek dulu Quran surah 49 ayat ke-6. Ya, cek dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita yang tidak sesuai, yang menyimpang, cek dulu, dicek dulu. Orang fasik aja masih dicek, apalagi datang dari orang beriman yang belum tentu jelas bagaimana keadaannya. Jangan disimpulkan. Jangan disimpulkan. Ya. Termasuk, maaf ya, ceramah-ceramah kami misalnya, uraian yang Anda belum paham, jangan cepat ngambil kesimpulan. Ya. Saya beberapa hari ini coba perhatikan, ada beberapa tayangan kami banyak di YouTube ya. Walaupun yang resmi itu diambil atau direkam oleh Akhir TV. Sebagian teman-teman ada yang ingin meluaskan dakwahnya, semoga Allah berikan pahala sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Niat baik, berikan kebaikan. Niat yang tidak baik, ya dapat dunianya. Dan mohon maaf, kadang diperhatikan ada beberapa hal yang memberikan penilaian misalnya, padahal belum tentu paham maksudnya apa. Belum tentu paham, dan seperti itu tidak baik. Kalau Anda belum memahami tentang satu hal, tanyakan, klarifikasi dulu, ke sini nggak arahnya. Bahkan kemarin itu saya mendapatkan kiriman ya, yang menyampaikan bahwa ada kritik terhadap Ustadz Adi. Ya, kemudian ada lagi yang mengatakan kesalahan Ustadz Adi. Ya, ada situsnya saya masih hafal itu, ya, ayatkursi.com itu saya dikirimkan itu. Dan dikirimkan nama kita, profil kita, gambar kita, kemudian dituliskan di situ kesalahan Ustadz Adi Hidayah, kritik terhadap Ustadz Adi Hidayah. Sedangkan yang menulis sendiri itu belum pernah bertabayun kepada kita. Yang paling menarik, dia cuma menyampaikan Ustadz Adi salah di sini karena berbeda dengan guru-gurunya. Sedangkan guru-gurunya sendiri punya hubungan baik dengan kita. Ya, jadi gurunya pun tidak ada masalah dengan kita. Dan kita punya hubungan baik di situ, gitu kan. Jadi antum benturkan seseorang dengan ustadz lain, sementara antum sendiri belum pernah klarifikasi, itu dosanya besar. Dosanya besar di situ, itu nggak boleh seperti itu tidak baik, gitu kan. Jangan karena Anda tidak bersepakat dengan seorang guru, Anda menyimpulkan mesti guru Anda aja yang betul, tidak begitu. Belum tentu juga. Mungkin ada perbedaan pendapat fikih di sini yang dibenarkan secara pandangan hukum, nggak ada masalah. Ya, jadi jangan sampai perbedaan itu membuat silaturahmi menjadi putus atau menyimpulkan sesuatu yang keliru. Jadi gurunya aja nggak ada masalah, kenapa muridnya pada rame? Itu yang repot di sini. Ya, bertakwalah kepada Allah karena semua akan ditanya. Ya, semua akan ditanya. Jelas di sini? Baik, saya tidak ada masalah ya. Setiap Anda menemukan, catat kalimat ini. Anda menemukan uraian saya yang benar, itu bukan dari saya, itu petunjuk Allah dan Rasul. Silahkan amalkan. Tapi kalau Anda temukan uraian saya salah, kalau sayang terhadap saya, sampaikan pada kami supaya saya koreksi. Setelah itu saya istighfari dan saya ralat sampaikan yang benar. Tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Dan jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan kita berselisih. Saya punya pandangan tahlilan seperti ini, gitu kan? Yang lain punya pandangan, silakan saja, bisa beda-beda. Dan itu yang kita jalani. Jelas sampai sini? Termasuk persoalan-persoalan yang lainnya. Jadi jangan pusing mikirin amalan orang lain, sementara Anda sendiri belum jelas masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ada sebagian orang ketika selesai berzikir setelah sholat, mereka sujud kembali. Saya tidak tahu sujud apa yang mereka lakukan. Apakah sujud seperti ini boleh dilakukan? Antum tanyakan dulu pada orang itu. Antum sujud apa? Setelah dijawab, tanyakan pada saya, baru kita bahas ya. Jadi antum aja belum tanyakan, bagaimana saya bisa menjawabnya? Karena zikir itu banyak di Quran. Zikir itu bisa kalimat thayyibah setelah salat. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas. Ya kan? Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Kalau Anda telah tuntaskan salat, segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi bacaan Quran itu zikir, karena Qurannya disebut sebagai zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, itu sedang zikir. Sedang zikir. Jelas ya? Menghafal Quran itu juga zikir. Menghafal Quran itu zikir. Bahkan disebutkan 4 kali, sering saya ulang di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Kalimatnya menggunakan zikir. Jadi kalau ada orang yang sedang mengulang-ulang Quran, menghafal Quran itu sedang zikir dia. Ya, sedang zikir. Jangan dikira orang yang duduk misalnya baca itu diam, belum tentu. Mungkin dia sedang mengulang hafalan Quran. Mungkin sedang mengulang. Nah, salat itu juga zikir. Quran surah ke-20 ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Ada orang yang sedang terburu-buru misalnya karena dikejar oleh keadaan tertentu, begitu salat fardu selesai dia diam sejenak kemudian salat sunnah, jangan diganggu karena itu bagian dari zikirnya. Ya Allah a'lam apa yang ditanyakan yang seperti ini, boleh jadi dia sedang mengulang ayat-ayat Quran sampai ke sujud tilawah misalnya, begitu sampai ke ayat itu kemudian dia sujud, dia bangkit kembali. Jelas di sini? Allah a'lam bissawab.